Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asro, berkenaan dengan akan dibukanya pelatihan secara offline meditasi kuantum di Jakarta dan sekitarnya. Untuk kontak personnya silahkan disimak di deskripsi. Dan untuk setiap malam Sabtu akan ada pelatihan meditasi kuantum via online melalui Google Meet. Linknya juga bisa dilihat atau ditanyakan di dalam kontak person yang ada di deskripsi video ini. Seperti yang saya sampaikan di dalam video kemarin, bahwasanya kunci daripada meditasi kuantum ini adalah mengaktifasi simbol Allah yang ada di kedua telapak tangan kita, lalu mengaktifasi simbol Muhammad yang tertulis di dalam kedua telapak tangan kita bagian dalam ini, mim, ha, mim, dal, juga mengaktifasi simbol Asmaul Husna yang ada di kedua telapak tangan kita di bagian dalam ini. Dengan mengaktifasi ketiga hal itu, maka kita mampu menetralkan unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah yang ada di dalam diri kita, yang merupakan asal kejadian daripada batang tubuh kita. Dengan netralnya unsur api, angin, air, dan tanah, niscaya diri kita akan begitu mudah untuk mengontrol nafsu-nafsu kita, ego-ego kita, pikiran liar kita, mindset kita, alam bawah sadar kita menjadi sesuatu yang positif. Apabila di dalam diri kita sudah kembali menjadi sesuatu yang positif, maka sesuatu di luar diri kita akan meresponnya dengan positif. Sehingga dengan demikian maka hidup kita akan selaras. Lalu titik api yang harus kita netralkan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita adalah di kening. Titik angin di hidung kita, titik air di jantung kita ini tepatnya. Lalu titik tanah kita duduk bersila seperti ini dengan tangan menghadap ke bawah. Kita mulai dengan titik apinya dulu. Sebelum itu kita harus merasakan bahwasannya ini adalah simbol Allah, di dalamnya terkandung simbol Muhammad atau Nur Muhammad, di dalamnya lagi terkandung simbol 99 Asmaul Husna. Kita baca, kita pahami, dengan demikian kita mulai bisa menyelami energi rahasia daripada ketiga simbol itu yang ada di dalam telapak tangan kita. Setelah kita baca, kita rasakan dan kita pahami, lalu kita tempelkan ini di kening kita, tidak mengucap apa-apa, dengan kepasrahan saja, dengan rasa rendah hati saja, lalu rasakan dan fokus di dalam hati. Lakukan 3 atau 4 menit, lalu menetralkan unsur angin, jempol di hidung,
tetap fokus di dalam hati, tidak membaca zikir, tidak membaca sholawat, tidak membaca afirmasi apapun. Fokus rasa ke dalam hati, lakukan 3-5 menit. Lalu unsur air, tetap fokus rasa di dalam hati, lakukan 3-5 menit. Barulah tangan begini dengan duduk bersila, tetap fokus di dalam hati, lakukan 3-5 menit tanpa membaca afirmasi, zikir maupun sholawat. Ini adalah perjalanan diam, perjalanan sunyi, perjalanan hening, sampai benar-benar menemukan kenyamanan yang berbeda dari sebelum meditasi. Manfaat meditasi ini adalah melepaskan unsur Adam yang ada di dalam diri kita yang berpasangan dengan hawa, yaitu hawa nafsu kita, yang memperkuat dan membangkitkan ego keakuan kita, sehingga hati kita begitu keras, hati kita begitu sombong di dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dengan pelepasan unsur api, air, angin, dan tanah, niscaya jasad ini dan hawa yang ditimbulkan oleh unsur yang ada di dalam jasad kita akan menjadi netral, seirama, balance. Tidak ada sesuatu yang dominan di dalam diri kita dari unsur api, angin, air, dan tanah. Kali ini saya jelaskan tentang penetralan unsur api seperti ini tadi. Unsur api ini menjadikan darah di dalam tubuh kita. Unsur api menjadikan darah di dalam tubuh kita, menjadikan hawa atau nafsu amarah yang ada di dalam jiwa kita. Dengan menetralkan unsur api ini, secara otomatis darah kita akan tersucikan. Darah kita akan dinetralkan, dibersihkan dari sesuatu yang mengotorinya. Mungkin di dalam darah kita mengandung darah hewaniah atau darah setan atau jin, dan sesuatu yang membawa kecenderungan diri kita untuk bersifat sesuatu yang tidak manusiawi, sesuatu yang mengumbar hawa nafsu, mengumbar ego, kepentingan, dan keakuan diri sendiri. Darah akan tersucikan dari sifat-sifat hewaniah, dari sifat-sifat setan atau jin, atau sesuatu yang buruk. Dan darah kita tersucikan, dicuci dari segala penyakit, getah bening, darah tinggi, darah rendah yang mempengaruhi fisik, mempengaruhi imun tubuh, mempengaruhi kekuatan fisik kita. Dengan demikian, apabila jiwa kita yang selama ini mungkin selalu mengikuti dorongan sifat hewaniah, sifat setan dan iblis, akan tersucikan menjadi sifat manusia yang utuh, sifat manusia yang sempurna,
yang berperilaku utama dan terpuji. Begitu juga dengan darah yang telah disucikan, dicuci dari segala sesuatu yang menimbulkan penyakit, mempengaruhi imun tubuh dan kesehatan kita, akan dinetralkan. Dengan demikian kita akan kembali sehat secara jasmani dan rohani. Selain itu, dengan penetralan unsur api ini akan mendinginkan jiwa kita, mendinginkan keinginan kita. Hawa dingin akan meliputi zahir dan batin kita. Dengan demikian, maka apapun yang kita inginkan dan cita-citakan di dalam kehidupan kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik, meraih kesuksesan dan lain sebagainya, akan mudah terkabul karena tidak tersambar oleh unsur api di luar diri kita. Kerugian yang kita alami, kebangkrutan yang kita alami, penyakit yang kita derita, itu mungkin terjadi karena penyakit dan semua keadaan itu hanya merespon unsur api yang dominan di dalam diri kita, sehingga api dari luar itu menyatu dengan api yang di dalam diri kita, membakar kesehatan kita, usaha kita, keluarga kita, perjalanan rohani kita, dan lain sebagainya. Untuk itu, dengan menetralkan unsur api, darah menjadi suci dan jiwa kita juga menjadi suci, hati kita menjadi suci, kehidupan kita menjadi balance dengan alam semesta ini. Dengan demikian, maka selain kita akan mendapatkan pencerahan dengan kesucian jiwa dan hati kita, kita akan mendapatkan perbaikan kesehatan kita, ekonomi kita, usaha kita, keluarga kita menuju arah yang lebih terang. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.